Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan mempresentasikan Artificial Intelligence era Industri 4.0. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dandi Kuntara, NIM saya 1804030029. Saya dari kelas 5A. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri, Internet of Things, dan Big Data, contohnya di mana AI dapat diimplementasikan. Teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu Artificial Intelligence dan bagaimana implementasinya di lapangan. Pertama, pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah suatu kecerdasan buatan manusia yang prosesnya dilakukan oleh mesin, terutama sistem yang program untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu hingga dilakukan secara otomatis. Karena AI dibuat dengan sistem algoritma, sehingga kecerdasan buatan tersebut dapat mempelajari, mengenal, bahkan melakukan tugasnya untuk mempermudah pekerjaan. Menurut John M. McCarthy, pada tahun 1956, Artificial Intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, atau bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan moral yang baik. Sejarah Artificial Intelligence. Pada tahun 1950-an, Alan Turing, seorang pionir Artificial Intelligence dan ahli matematika Inggris, melakukan percobaan Turing atau Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software Artificial Intelligence dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software Artificial Intelligence. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Sang operator itu mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas atau seperti layaknya manusia. Fungsi AI atau Artificial Intelligence. Pertama, have human work. Karena manusia lebih sering menggunakan tenaga jasmani maupun rohani, membuat manusia lebih bekerja keras. Hadirnya AI atau Artificial Intelligence mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Yang kedua, automatic. Sistem kecerdasan buatan rata-rata yang ada pada ini sudah memiliki sistem otomatis menggunakan program dengan algoritma tertentu pada kinerja AI atau Artificial Intelligence itu sendiri. Smart. AI Artificial Intelligence berfungsi smart karena dapat menganalisa suatu objek media yang berupa maya atau nyata dalam tugas-tugas tertentu. Yang terakhir, next atau level. Kecerdasan buatan yang dibuat manusia merupakan termasuk hal yang bukan main-main. Kita bisa lihat saja hologram 3D mini Microsoft yang telah menggunakan presentasinya sudah menggunakan hologram. Oleh karena itu, AI next level. Implementasi Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini. Artificial Intelligence mampu menghubungkan setiap perangkat hingga seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Lebih dari itu, saat ini telah banyak mesin yang dapat menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan Artificial Intelligence. Berkembangnya industri yang pesat telah sampai pada industri 4.0 sebagaimana yang kita ketahui pula jika Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan banyak penggunaan mesin-mesin yang terintegrasi oleh jaringan-jaringan internet atau yang biasa kita kenal dengan Internet of Things. Dengan memasuki era industri 4.0, maka beban dan kewajiban bagi Indonesia untuk menyiapkan generasi-generasi muda atau generasi millennials untuk menjadi angkatan kerja yang berkompeten, kompetitif, produktif, dan inovatif di era industri 4.0. Dengan berkembangnya industri
4.0 di Indonesia membuat ilmu komputer menjadi sebuah konsentrasi baru. Ilmu komputer yang menjadi salah satu konsentrasi adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Beberapa pelaku dunia teknologi tidaklah asing lagi dengan istilah artificial intelligence. Artificial intelligence telah memegang peranan penting dalam perkembangan inovasi di masa depan, dan artificial intelligence juga diprediksi akan dapat menjadi sumber dan teknologi dalam membantu kehidupan manusia. Artificial intelligence sendiri dikembangkan dengan tujuan membaut sebuah mesin elektronik dan perangkat lunak menjadi otak baru yang memiliki kecerdasan setara manusia, di mana kecerdasan itu meliputi penalaran, pengetahuan, pembelajaran, komunikasi, persepsi, dan lainnya. Pada sektor industri, banyak juga yang telah mengotomatisasi mesin produksi dan manufaktur menggunakan robot dan artificial intelligence, sehingga industri 4.0 meningkatkan daya saing melalui perangkat cerdas. Setiap entitas yang mampu menguasai teknologi ini, maka ia memiliki keunggulan competitive advantage. Namun di tengah perkembangan industri 4.0 yang cukup masif, pemerintah harus bergerak cepat dalam mengadopsi platform ini. Jika tidak, mereka akan menurunkan efisiensi proses bisnis untuk menjaga stabilitas layanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan keilmuan dan pemahaman yang benar bagi pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0, di mana Chief Information Officer atau CIO dapat mengambil peranan penting dalam memberikan dukungan yang didasari atas keilmuan mereka terkait tren teknologi industri 4.0, khususnya artificial intelligence yang telah banyak diadopsi di berbagai sektor. Artificial intelligence di sektor industri dan pemerintah. Yang pertama, di sektor industri, di era industri 4.0 banyak perusahaan mencari tahu bagaimana mengadopsi suatu platform artificial intelligence untuk diterapkan dalam proses bisnis mereka. Strategi pengintegrasian artificial intelligence seluruhnya dimulai dari akuisisi data, desain struktur sistem, hingga mencari algoritma atau metode yang membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks di dalam proses produksi dari awal hingga akhir pada industri, khususnya industri manufaktur. Pada kenyataannya, teknologi ini masih terlalu kompleks dan membutuhkan penelitian dan usaha yang cukup berat, ditambah dengan mekanisme algoritma yang secara mendasar tidak hanya lebih titik beratkan pada aspek engineering saja, tetapi juga memerlukan aspek science. Lebih jauh lagi, penggunaan IT untuk mengubah perusahaan tradisional menjadi perusahaan yang mengadopsi tren teknologi di era industri 4.0 membutuhkan lebih dari sekadar membangun situs web, sistem operasi, atau aplikasi mobile. Yang kedua, sektor pemerintah. Industri 4.0 dapat membantu pemerintah meningkatkan perekonomian yang bersifat lebih terbuka, fleksibel, berbasis pengetahuan dan keterampilan, dapat mempromosikan pasar lokal pada lingkup perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sistem perawatan kesehatan dan sosial, dan masih banyak potensi keuntungan lainnya. Terdapat sisi lain dari industri 4.0 di mana pemerintah semakin tidak berdaya menghadapi megakorporation, masyarakat baik secara individu, corporation, atau komunikasi yang berkepentingan akan menggunakan tren teknologi ini untuk mencari otonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, teknologi blockchain dapat mendorong pendekatan baru untuk perbankan dan keuangan pribadi, memungkinkan seseorang memilih untuk berdagang satu dengan yang lain dalam mata uang tidak resmi seperti Bitcoin dan daripada mata uang yang dijalankan oleh bank sentral. Sehingga jika pemerintah terlalu lambat untuk mengadopsi teknologi baru di era industri 4.0, mereka akan gagal meningkatkan layanan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan publik dan menurunkan reputasi pemerintah. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.